Mengawali Kompas Siang kali ini, saudara, dugaan suap kasus Ronald Tanur terus bergulir. Seorang mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung ditangkap karena diduga terlibat suap kasus Ronald Tanur di tingkat kasasi. Sebelumnya, dalam kasus ini 3 hakim pengadilan negeri Surabaya juga telah ditangkap. Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung Sarof Richard sebagai tersangka. Sarof diduga menerima suap dari Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tanur, dalam penanganan kasus pembunuhan Didi Sera di tingkat kasasi. Suap ini sebagai upaya tetap menetapkan Ronald Tanur tidak bersalah pada tingkat kasasi. Kuasa hukum Ronald Tanur menyampaikan ke Sarof akan menyiapkan dana sebesar 5 miliar rupiah untuk Hakim Agung serta fee 1 miliar rupiah bagi Sarof. Di rumah Sarof, penyidik menemukan uang tunai dalam beberapa pecahan mata uang dan emas seberat 51 kg yang nilainya mencapai 996 miliar rupiah atau hampir 1 triliun rupiah. Di mana awalnya LR meminta ZN agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Sarof Richard memulai karir di Mahkamah Agung sebagai staf biasa sejak tahun 1989. Sarof pernah memegang sejumlah jabatan penting di Mahkamah Agung, seperti Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Sarof kemudian pensiun pada tahun 2022. Di luar Mahkamah Agung, Sarof juga pernah jadi pengurus PSSI dan jadi produser film Sang Pengadil. Kasus ini bermula saat Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan Didi Sera, dibebaskan dari segala dakwaan oleh 3 hakim pengadilan negeri Surabaya pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukuman 5 tahun penjara bagi Ronald Tanur. Atas nama terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Irwar Tanur, pada tanggal 22 Oktober 2024, 1 hari sebelum Kejaksaan Agung melakukan proses hukum terhadap 3 oknum hakim pengadilan negeri Surabaya tersebut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Eksekusi segera dilakukan usai Kejari Surabaya menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Meski demikian, Kejaksaan mengaku sudah berupaya mencari dan melayangkan surat pemanggilan untuk Ronald Tanur. Kejaksaan menyatakan telah berupaya mencari Ronald Tanur dan telah melayangkan surat pemanggilan sebagai saksi. Untuk Ronald Tanur dalam perkara ini akan kami panggil sebagai saksi. Sebagai tambahan, tadi malam kita lakukan penggeledahan di rumah orang tua Ronald Tanur. Saat itu kebetulan Ronald Tanur tidak ada di tempat, namun demikian kami panggil, kami cari untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Jadi Ronald Tanur belum sebagai tersangka. Namun demikian nanti apabila alat bukti cukup yang mengarah pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Ronald Tanur dalam perkara suap ini, kami akan tetap lakukan penetapan sebagai tersangka. Sebelumnya, Kejaksaan menangkap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Penangkapan ini terkait vonis bebas Ronald Tanur, anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya hingga tewas. Kejagung juga menangkap Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tanur yang diduga menyuap 3 hakim tersebut. Dalam penangkapan itu, Kejagung menyita uang dan dokumen yang diduga terkait suap senilai 20 miliar rupiah. Terkait penangkapan 3 hakim ini yang diduga terlibat suap, keluarga korban Didi Sera Afriyati lega. Ya rasanya gimana, lega lah hati ini. Yang dulunya itu kecewa, sakit hati,
setelahnya mendengar dulu pertama kali itu katanya divonis bebas, tapi sekarang ini udah lega lah. Mendapatkan kabar malam tadi, katanya hakim itu dipecat tiga-tiganya, ditangkap lah. Sekarang udah ada di rutan katanya, dan satu pengacara wanita katanya gitu. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengembangkan perkara vonis bebas Ronald Tanur. Dan bukan tidak mungkin akan ada tersangka baru. Tim Liputan Kompas TV. Kasus dugaan suap Ronald Tanur terus bergulir dengan ditangkapnya seorang mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Seperti apa penanganan kasus ini? Selanjutnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya. Zevanya, seperti apa perkembangan penyidikan kasus ini? Ya, Putu dan juga saudara, saat ini tentunya dari tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung RI ini masih melakukan proses penyidikan terhadap kelima tersangka yang saat ini sudah ditahan di masing-masing lokasi rutan mereka. Kita ketahui baru saja kemarin ini mantan pejabat Mahkamah Agung ZR ini baru dilakukan penangkapan dan juga penahanan. Begitu sebelumnya ada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang juga sudah ditahan di rutan Surabaya, dan juga pengacara dari Ronald Tanur berinisial LR ini juga sudah ditahan. Dan dari kelima tersangka ini masih terus dikaji untuk info atau keterangan yang bisa mereka berikan terhadap tim penyidik untuk membantu perkembangan kasus ini, yang diharapkan dari pernyataan para tersangka ini bisa membuka titik terang baru kepada tim penyidik, baik itu apakah akan ditemukan ada alat bukti baru atau adanya kemungkinan tersangka baru yang sekiranya terlibat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pada penanganan perkara Ronald Tanur ini. Dan juga jika kita melihat kemarin ini tim penyidik ini sudah menemukan beberapa banyak alat bukti, diantaranya uang tunai senilai miliaran rupiah, kemudian juga ada alat bukti percakapan elektronik, dan juga ada bukti transaksi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim penyidik. Dan terkait dari alat bukti tersebut ini juga masih akan dikaji oleh tim penyidik apakah diperlukan juga adanya pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang sekiranya terkait. Mungkin yang masih menjadi pertanyaan di sini adalah terkait dengan sumber dana yang diberikan oleh pemberi suap, yakni pengacara LR. Apakah sumber dana ini murni uang dari pengacara LR atau diduga adanya keterlibatan dari klien pengacara LR, yakni Ronald Tanur ataupun saudaranya yang sekiranya menjadi bagian dari sumber dana juga untuk pemberi suap. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga, Ronald Tanur ini sudah dilayangkan pemanggilannya untuk dimintai keterangan sebagai saksi, dan kita akan menunggu apakah ada keterlibatan sebagai sebagai sumber dana dari pihak keluarga ataupun Ronald Tanur sendiri, dan apakah akan dilakukan juga pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang sekiranya terlibat. Yang menarik di sini juga selain dengan pertanyaan masyarakat terkait dengan sumber dana, hasil putusan dari Mahkamah Agung yang kemudian mengabulkan tuntutan dari jaksa kasasi, tingkat kasasi yang diajukan oleh jaksa ini, yang akhirnya menjatuhkan hukuman selama 5 tahun penjara kepada Ronald Tanur. Ini mengundang respon dari kuasa hukum almarhumah Dini Sera, atau yang kita ketahui sebagai kekasih dari Ronald Tanur. Meskipun kalau tadi pihak keluarga ini sudah mengatakan lega, ada kekecewaan ternyata dari kuasa hukum Dini Sera, yakni Dimas. Ia mengatakan untuk tuntutan yang hukuman yang dijatuhkan kepada Ronald Tanur ini selama 5 tahun penjara ini dianggap sangat ringan, cukup ringan untuk Ronald Tanur, yang menurutnya ini terbukti kuat melanggar pasal 338 terkait dengan kasus pembunuhan. Karena kalau kita tarik lagi ke belakang, kita ketahui jaksa penuntut umum ini menjatuhkan hukuman selama 12 tahun penjara untuk Ronald Tanur. Kekecewaan yang dilontarkan Dimas ini adalah
hukuman yang dijatuhkan ini justru malah 5 tahun penjara. Ini yang dipertanyakan oleh Dimas, mengapa Mahkamah Agung masih mempertimbangkan memberikan hukuman ringan untuk Ronald Tanur yang terbukti bersalah, bahkan ada bukti CCTV juga sebenarnya pada saat penanganan perkara tersebut. Ini juga yang masih akan terus dikaji begitu. Dari pihak kuasa hukum berharap Kejaksaan Agung ini kiranya juga bisa mencermati putusan tersebut, karena kuasa hukumnya ini sendiri juga sempat menyinggung terkait dengan apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya yang melibatkan 3 hakim ini yang diduga menerima dugaan suap dan gratifikasi. Dikatakan oleh Dimas, ia berharap Kejaksaan Agung juga bisa bertindak tegas kepada Mahkamah Agung jika sekiranya bisa diteliti, ditelaah lagi apakah ada kejadian serupa atau kasus serupa yang terjadi di Mahkamah Agung. Karena kalau kita melihat juga kemarin ZR, tersangka yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, ini kita ketahui perannya sebagai perantara antara pengacara LR dengan Hakim Agung Mahkamah Agung untuk melancarkan atau memuluskan proses kasasi dari penanganan perkara Ronald Tanur. Meskipun dikatakan oleh Direktur Penyidikan Abdul Qohar, Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar, ini dikatakan uang belum diterima begitu oleh Mahkamah Agung, tapi di sini dari pihak kuasa hukum berharap Kejaksaan Agung bisa melakukan penyidikan terhadap proses ini dengan transparan dan juga dengan seadil-adilnya. Putu. Ya, masih menelusuri sumber uang ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk mengetahui dan juga melihat lagi hasil dari penangkapan mantan pejabat MA dan juga 3 hakim yang sudah ditangkap sebelumnya. Terima kasih Audrey Zevanya melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Jajaran Kabinet Merah Putih kembali menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah hari ini. Di hari kedua, kegiatan diisi dengan sesi olahraga dan pemberian materi yang membahas sejumlah topik mulai dari food estate hingga makan bergizi.